kita lanjutkan ke pembicara kedua, Pak Salahuddin Hussein PhD. Monggo Pak Salahuddin sudah siap nggih? Siap, ya. Nggih, monggo Pak Salahuddin. Baik, izin share screen ya. Nggih, monggo. Ya, sudah tampak ya Pak Eko? Ya, sudah, Ya, sampun. Nggih. mohon maaf kalau nanti ada problem di suara, saya langsung diinterupsi saja ya, karena mungkin Oke. suara nggak stabil. Problem di laptop Pak. Baik, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan untuk para peserta Serawung ya, yang diselenggarakan oleh MPK PI ITS. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada MKPI ITS yang berkenan ya mengundang saya untuk menjadi pembicara di sesi pertama Serawung ini, dan saya menyesuaikan topik yang disampaikan oleh panitia, yaitu mengenai tektonik lempeng dan Ring of Fire. Jadi saya akan fokus di sana. Mohon kepada para peserta saya minta maaf sedikit karena sedikit zoom out setelah pemaparan dari Prof. Tetuko tadi ya. Jadi kita akan melihat big picture dulu. Baik, jadi saya stick on the term gitu ya. Jadi berpegang pada terminologi Ring of Fire itu kalau pemahaman para ahli kebumian selama ini itu mengacu pada satu area di bumi kita, yaitu tepian Samudra Pasifik. Jadi di sini kita lihat, ini saya tampilkan dua proyeksi peta ya. Yang pertama ortografik, sehingga bisa mempertahankan bentuk globe-nya ya, bentuk bulat gitu ya, karena bukan bumi datar. Kemudian ini ada proyeksi hammer. Nah, dari kedua proyeksi ini kita melihat bahwa luasan Samudra Pasifik itu nyaris tidak bisa kita tampilkan dalam satu tampilan peta ortografik ya di sini. Jadi proyeksi hammer lebih bagus ya, karena kita bisa menunjukkan apa yang dimaksud sebagai cincin api Pasifik atau Ring of Fire tersebut. Jadi Ring of Fire atau cincin api Pasifik itu adalah deretan gunung api. Jadi merupakan proses orogenik magmatik ya, yang berlangsung, yang terjadi di sepanjang tepian Pasifik, dari tepi barat ya, di kawasan Asia sampai ke Australia di selatan, dan kemudian masuk di kawasan Amerika ya, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Jadi imajinasi observer, pengamat itu membayangkan kemudian dia bentuk cincin gitu ya. Jadi karena bentuknya melingkar. Tapi nanti kita akan lihat cincin itu bukan cincin yang sempurna, banyak potongan di sana sini begitu ya. Nah, mengapa cincin api Pasifik terbentuk? Mari kita lihat pengontrolnya, yaitu tektonika lempeng. Jadi permukaan bumi kita ini ya, yang bagian atasnya tersusun oleh kerak bumi, batuan yang paling ringan yang menyusun bumi ya, umumnya bersifat silikat asam sampai menengah, itu membentuk potongan-potongan kerak bumi, di mana masing-masing potongan ini bersama-sama dengan sedikit bagian mantel membentuk unit litosferik ya, itu bergerak secara lateral, dominannya lateral, vertikalnya ada tetapi dominannya lateral. Arahnya ditunjukkan oleh panah-panah ini ya, dan angka yang tercantum di sini ini adalah angka kecepatan dalam milimeter per tahun ya. Jadi kita lihat Pasifik ini merupakan lempeng lempeng samudra. Yang dimaksud lempeng samudra itu dia tersusun oleh kerak bumi yang ada di bawah samudra ya, dia di bawah air karena dia berat ya di situ. Jadi dia sepenuhnya tersusun oleh mineral-mineral silikat yang bersifat basaltik ya, atau mafic ya di sini. Nah, kita lihat ya di sini interaksi dari lempeng Pasifik ini, utamanya dia di bagian utara Amerika ya, atau Amerika Utara ya, kemudian di bagian timur dari lempeng Eurasia, di mana kemudian dia berinteraksi dengan lempeng Pasifik. Nah, lempeng Pasifik ini, lempeng Filipin ini adalah lempeng kerak samudra juga, tapi ukurannya lebih kecil ya dibandingkan lempeng Pasifik ya di sini. Kemudian dia berinteraksi lagi ya dengan bagian utara Australia dan bagian timur Selandia Baru.
Nah, bagaimana dengan Amerika Selatan? Amerika Selatan sebetulnya tidak punya kontak langsung dengan lempeng Pasifik, ya. Tetapi dia berhubungan dengan lempeng Nazca dan lempeng Cocos ya di sini. Nah, lempeng Nazca maupun lempeng Cocos ini sebetulnya terbentuk akibat pemekaran lempeng Pasifik ya di sini, di mana lempeng Pasifik didorong ke arah barat, otomatis ada material kerak yang terbentuk didorong ke arah timur ya di sini. Nah, itu yang akan membentuk lempeng Nazca dan lempeng Cocos. Keduanya inilah yang berinteraksi dengan Amerika Selatan dan sedikit Amerika Utara ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya simbol berupa sisir yang ujungnya runcing segitiga ini adalah simbol batas lempeng yang bersifat konvergen, benturan ya. Sementara yang di tengah sini ya yang berwarna merah dengan panah yang saling menjauh ini adalah batas diverging atau batas memisah, batas yang saling menjauh ya di sini. Nah, cincin api Pasifik tadi kalau kita plotkan, dia akan berada pada simbol yang berupa sisir segitiga itu ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa cincin api Pasifik itu terbentuk dari interaksi lempeng-lempeng kerak samudra yang kemudian berbenturan dengan lempeng-lempeng kerak benua. Jadi ada kerak benua Amerika Utara, kerak benua Eurasia, dan kerak benua Indo-Australia dan sebagainya ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini bagian yang tidak punya simbol sisir tadi itu nggak punya cincin, cincinnya putus gitu ya. Nah, cincin putus itu biasanya dia hubungannya bukan lagi converging, bukan lagi benturan, tetapi bersifat transforming. Transforming itu adalah masing-masing lempeng itu hanya bersisipan atau berselisih jalan. Dia tidak saling membentur tapi semacam bergesek saja, sehingga di dalam kondisi tektonik seperti itu cincin api kita putus ya. Kenapa? Karena tidak ada benturan lempeng di situ ya. Nah, dia putus di Amerika Utara ya, di mana di sini terkenal sebagai San Andreas, dan dia juga putus di Indonesia Timur, di Papua ya, putus di sini. Kalau di Amerika Utara ada sesar geser ya, pergesekan antara lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara ya, difasilitasi oleh sesar San Andreas. Nah, pergeseran lempeng Pasifik dengan lempeng Indo-Australia di utara Papua itu difasilitasi oleh sesar Sorong. Jadi sama gitu ya, mekanismenya sama. Kehadiran sesar transform itu akan menghilangkan kehadiran gunung api ya di wilayah tersebut. Nah, kemudian ada yang menarik ya, yaitu interaksi lempeng Pasifik dengan lempeng Filipina. Apa yang menarik ya? Kalau yang lain dia berinteraksi dengan lempeng-lempeng benua di mana gunung api itu muncul ke permukaan, maka pada interaksi lempeng Pasifik dengan lempeng Filipina, gunung apinya ada di bawah permukaan laut, muncul di dasar laut, tidak muncul ke permukaan laut. Ya, nah di bagian ini kita kenal sebagai permukaan bumi paling dalam gitu ya, yaitu Palung Mariana. Kedalamannya dari permukaan laut hampir 11.000 km ya di situ. Di situ juga terbentuk deretan gunung api. Nah, kalau kita lihat hubungan antara cincin api Pasifik dengan gempa bumi, terlihat sekali begitu ya pada interaksi lempeng-lempeng yang saling converging atau berbenturan. Ya, titik merah ini gempa dangkal, titik hijau ini ya sana sini ada, itu gempa menengah kedalamannya sampai 300 km. Lebih dari 300 km kedalamannya itu disebut sebagai gempa dalam, warnanya biru gitu ya di sini. Nah, kita lihat komplit ya warnanya ya di bagian di mana lempeng saling converging, tapi lempeng yang saling berpapasan transforming ya seperti di San Andreas, mereka hanya punya warna merah gitu ya. Di sini relatif gempa dangkal saja ya di sini. Jadi interaksi antar lempeng baik itu dia berbenturan maupun dia berpapasan, selain menghasilkan deretan gunung api, mereka juga menghasilkan aktivitas gempa bumi yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Yosafat ya. Nah, mari kita lihat salah satu model. Jadi ini model bagaimana tsunami itu dibentuk dari gempa bumi yang terbesar ya, yang pernah direkam sepanjang sejarah alat yang dibentuk oleh manusia.
alat seismograf ya, seismometer ini 9,5 ya, terbesar di dalam pengukuran alat ya. Yang lebih besar tentu ada, tapi yang direkam oleh alat ini ya. Ini 1960, tapi korbannya tidak terlalu banyak ya, tidak seperti yang tadi disampaikan Prof. Jos, seperti di Aceh yang luar biasa banyaknya. Kita lihat di sini bagaimana rambatan dari getaran. Nah, ini di selatan sini di Chile ya, dia merambat melintasi Samudra Pasifik ya, jadi betul-betul menjangkau semua cincin api di tempat lain ya. Jadi ini menjangkau semua bagian dari cincin api ya di sini. Nah, di bagian kiri bawah ini saya tunjukkan energi yang dilepaskan oleh gempa bumi Chile ya di sini. Ini nyaris 1/4 dari semua energi gempa bumi yang pernah dilepaskan semenjak seismometer ditemukan ya, dari 1906 itu sampai sekarang itu hampir 1/4 energinya hanya berasal dari satu gempa bumi ini ya di sini. Cukup lambat ya, bisa dipercepat nggak ya? Oke, nah ini ya. Jadi bagaimana dia sudah menjangkau semua bagian dari Pasifik di sini. Jadi salah satu tantangan, challenge, ancaman potensi dari cincin api Pasifik selain gempa bumi, gunung api, itu adalah tsunami. Tsunami ini jauh lebih berbahaya karena dia bisa menjangkau semua bagian tepian Pasifik ya di sini. Yang besar ya, itu bisa menjangkau. Baik, nah bagaimana dengan gunung api ya? Kalau kita lihat ini deretan gunung apinya, ada ratusan gunung api aktif di sepanjang cincin api Pasifik ya di sini. Ini kampus ITS ya, home base kita, acara kita di ITS. Saya ajak terbang ke Chile tadi gitu ya, di pegunungan Andes, yaitu ini gunung api aktif tertinggi dunia, Ojol de Salado ya di sini. Hampir 7 km ketinggiannya. Jadi ini dianggap ketinggian paling maksimum yang bisa dibentuk oleh satu gunung api di planet bumi gitu ya. Kalau planet lain seperti Mars, gunung apinya lebih tinggi lagi. Tapi di bumi ini kelihatannya maksimum ketinggian yang dibentuk oleh satu gunung api. Perhatikan permukaannya ya. Kita punya kaldera di sini sudah tertutup salju karena ketinggiannya sudah memungkinkan salju hadir ya. Kemudian banyak sekali longsoran dari pasir hasil letusannya. Ini ada kaldera yang di bawah lagi ya di sini. Mari kita pindah dari Ojos de Salado ya, kita pindah ke gunung api tertinggi dari dasar ya. Jadi kalau tertinggi permukaannya tadi Ojo de Santos. Nah, kalau yang tertinggi kalau dihitung dari kakinya, kita harus pindah ke Hawaii ya. Di Pulau Hawaii saat ini ya. Jadi gunung api Mauna Kea ya di sini. Nah, ini gunung api terus dimonitor ya. Bisa kita lihat fasilitas monitoring USGS di sini yang putih-putih itu. Ya, ini kawahnya ya. Nah, ya. Jadi kok berani dekat sekali karena letusannya memang letusan yang tidak berbahaya ya di sini karena dia sangat basaltik ya. Jadi bisa dimonitor dalam jarak yang dekat dan dia tidak terlalu tinggi ya. Jalannya pun bisa langsung ke puncak. Nah, ya, maaf ya. Kita kita pindah ke Indonesia ya di sini. Jadi Indonesia juga gunung tertinggi di Indonesia itu cuma setengah dari Ojo de Santos ya yang di Chile tadi di Andes ya. Ada yang kenal namanya ya di Sumatera ya, gunung api aktif tertinggi di Indonesia 3,8 ya. Kalau tadi Ojo de Santos 6,9. Kerinci ya di sini. Jadi ini bukan produk cincin api Pasifik ya. Tapi ada gunung api. Nah, nanti kita akan sampai ke sana ya di situ. Jadi cincin api Pasifik bukan satu-satunya aktivitas vulkanisme di planet bumi saat ini. Ada lajur-lajur gunung api lain yang akan kita kunjungi gitu ya. Nah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana lempeng-lempeng kerak bumi kita saling bergerak dan masing-masing akan berinteraksi pada batas-batasnya, di mana kita punya 3 jenis batas interaksi antar lempeng ya. Ada yang saling menjauh, diverging ya di sini. Ada yang saling mendekat, converging, di mana yang berat biasanya kerak samudra yang berat itu akan menunjam subduksi ke bawah ya di sini. Dan
ada juga yang berpapasan saja ya di sini yang disebut sebagai batas transforming. Nah, kalau kita perhatikan pada batas diverging ada gunung api juga. Dia akan membentuk pegunungan api tengah samudra, oceanic ridges. Kemudian pada batas subduksi juga terbentuk gunung api ya karena ada proses pelelehan magma yang dipicu oleh kiriman air akibat subduksi lempeng ini ya. Kemudian ada juga gunung api yang tidak terikat pada tektonik lempeng, itu disebut gunung api hotspot ya, titik panas di sini. Ya contohnya. Jadi dia tidak mengikuti aktivitas lempeng. Jadi kita abaikan dulu sementara ini ya. Karena apa? Karena cincin api Pasifik jelas sekali dibentuk oleh interaksi lempeng ya di sini. Nah, sedikit teori di sini bagaimana interaksi lempeng yang berat ya terhadap yang ringan, maka yang berat dalam hal ini yang warna biru dia akan masuk menunjam ke bawah subduksi dan karena beratnya dia akan menarik lempeng yang di atas yang warna kuning ya sehingga lempeng yang di atas itu meregang terpisah ya atau menipis, maka di sana akan muncul peregangan di kerak yang ada di atas dan juga muncul gunung api. Nah, perhatikan kedalaman di mana lempeng ini berhenti ya, slab rest ya. 700 km itu adalah batas mantel atas dan mantel bawah ya di situ. Nah, dia akan melengkung. Kenapa melengkung? Karena bentuk bumi sferis ya. Jadi otomatis kalau interaksi dua bidang datar pada bidang lengkung dia akan menghasilkan bentuk curvature seperti ini ya. Nah, kita lihat siklus Wilson. Siklus Wilson ini adalah bagaimana sebuah kerak samudra bisa terbentuk di gambar sebelah kiri. Ya, ini sebuah benua pecah, retak ya, saling menjauh terbentuk kerak samudra, di mana kerak samudra ini merupakan material mantel yang mendingin di atas ya, di sini membentuk kerak samudra. Dan ini bisa tertutup kembali. Nah, siklus Wilson di mana sebuah benua bisa terbentuk sebagai embrio, kemudian sebagai samudra muda dan samudra tua itu ada semua contohnya di bumi kita saat ini ya. Contoh samudra yang masih embrionik ya, yang akan sedang terbentuk di lembah timur Afrika, yang sedang juvenil ya, bayi gitu ya, itu di Laut Merah ya. Kemudian yang sudah dewasa, mature itu adalah di Samudra Atlantik. Kemudian yang sudah tua ya, renta ya, itu declining, itu ada di Samudra Pasifik. Dan yang sudah berhenti, sudah tertutup terminal itu ada di Laut Mediterania ya di sini. Kita akan lihat masing-masing sana. Nah, saya akan mengajak secara singkat saja ya bagaimana interaksi atau karakter dari cincin api Pasifik ya, karena tadi beda-beda kan. Di Amerika Selatan, subduksi ya, subduksinya ada dua tipe. Subduksi dengan membentuk sudut yang terjal dan subduksi yang membentuk sudut landai ya. Biasanya sudut landai itu dia akan menghasilkan sabuk pegunungan orogenik yang lebar ya seperti di tengah ini. Kalau dia menipis, mengecil ya sabuknya, itu artinya sudut penunjaman semakin dalam ya di situ. Itu karakter di Amerika Selatan. Pindah ke Amerika Utara. Amerika Utara ini hilang ya subduksinya, tinggal subduksi dari Juan de Fuca ya di sini di batas antara Amerika Serikat dan Kanada ya, di mana gunung api muncul di sana di daerah Vancouver. Ya, nah kita lihat di sini bagaimana kehadiran sesar geser San Andreas ya akibat berubahnya subduksi menjadi sesar transform tadi. Kita pindah ke Alaska ya, sabuk Aleutian ya di sini. Di sini juga subduksi ya, ini grafiknya. Ini lempeng Pasifik masuk ya di bawah benua Amerika Utara ya di sini sehingga muncul gunung api Aleutian ya di sini. Di Rusia Kuril ya di sini sabuk Kuril ya di sini ini juga sama seperti yang ada di Aleutian. Kemudian pindah ke selatan Jepang. Jepang ini unik ya. Kenapa? Karena ada 3 lempeng di sana ya, lempeng Pasifik, lempeng Filipina ya saling berinteraksi dengan lempeng benua Eurasia ya di sini. Maka bentuk Jepang itu khas tadi ya. Ini bagaimana perkembangan Jepang ya menghadapi 3 lempeng saling berinteraksi tadi. Pindah ke selatan lagi, Filipina yang punya lempeng Filipina ya di sini. Kita lihat ini adalah warna-warna di mana kerak samudranya muncul dan mekar. Jadi ini dia terbuka ya, didorong ke utara dan didorong ke selatan ya di sini. Nah, evolusinya ya tadi sudah ditunjukkan oleh Prof Jos ya di sini. Cuma ini saya ambilkan gambarnya saja bagaimana evolusi tektonik di Indonesia. Cuma dalam hal ini kita fokus di Laut Filipina ya.
bagaimana Laut Filipina itu terbuka dan kemudian dibentur oleh Pasifik ya di sini. Nah, kita pindah ke Papua ya. Papua itu di bagian baratnya, walaupun di sini ada simbol subduksi, tapi ini subduksi yang muda sekali, baru 1 juta tahun. Sebelumnya dia hanya dibatasi oleh sesar Sorong ya, maka tidak ada vulkanisme di Papua ya di sini. Nah, sementara di Papua New Guinea atau Papua Timur ya, kita punya subduksi, maka ada gunung api yang muncul ya, terutama dengan kehadiran Laut Bismarck di sana. Nah, bagian akhir ya perjalanan kita keliling Pasifik ya, kita ke Selandia Baru. Ya, Selandia Baru ini unik karena subduksinya 2 arah. Ya, tapi bergantian. Yang pertama subduksi dari timur ke barat, kemudian di selatan ya, ini subduksi dari barat ke timur ya di sini. Nah, ini kita lihat diagramnya, ini dari barat ke timur, di utara, timur ke barat ya di sini. Jadi berbeda seperti itu. Nah, Selandia Baru sebetulnya bagian dari Australia, tapi kemudian dia terpisah ya, sehingga membentuk kerak samudera di sini. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Ring of Fire? Ini Ring of Fire itu panjangnya 40.000 km ya. Dia tersusun oleh ada kerak samudra, yang besar Pasifik, yang kecil-kecil ada Nazca, Cocos, ya Filipina, Juan de Fuca. Nah, apabila dia mensubduksi kerak benua, dia akan menghasilkan volcanic arc. Apabila dia mensubduksi masuk di bawah kerak samudra, dia akan menghasilkan island arc, busur gunung api kepulauan. Dan di Laut Filipina ada yang unik, gunung apinya nggak muncul, itu kita sebut sebagai submarine arc volcanoes ya di sini. Nah, kita catat tadi cincin api Pasifik tidak menerus, dia putus di Amerika Utara dan di Papua Barat ya di sini, akibat apa? Kehadiran sesar transform yang menggantikan subduksi. Nah, kita lihat tadi ya, tantangan dari kehadiran cincin api Pasifik adalah adanya potensi bencana, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api ya. Ini yang harus dipetakan dan dimonitor. Kita lanjut ya. Tadi bukan bukan penutup ya, kita lanjut sedikit. Nah, ada nggak gunung api lain? Ada ya, gunung api yang bahkan lebih panjang daripada cincin api Pasifik, yaitu gunung api tengah samudra, mid-oceanic ridges ya. Jadi kita lihat dia bentuknya seperti ini, mencuat dari dasar laut di tengah-tengah ya di sini, di mana dia mendorong kerak samudra yang lama itu saling menjauh begitu ya, ke kanan ke kiri di sini. Jadi ini panjangnya ini saling menyambung ya di permukaan planet kita. Ini akibat proses divergen tadi ya, pemisahan antar lempeng di sini. Ya, ini 60.000 kilometer. Nah, ini relatif kurang challenge-nya, tantangannya terhadap kehidupan kita kurang ya, walaupun mereka bisa menghasilkan tsunami ya akibat letusan gunung api. Nah, kemudian kita masuk di sabuk yang lain ya, sabuk gunung api yaitu sabuk Alpida, Alpine Himalaya di sini. Dia dari Laut Mediterania. Tadi kita lihat Laut Mediterania itu closing ya di situ. Nanti kita akan lihat apa yang closing di sana. Kemudian dia menyambung ke Himalaya dan turun ke Indonesia ya di situ. Jadi Indonesia ini warnanya masih kuning ya, tetapi kita perhatikan di ujung sini dia transisi ke merah. Indonesia itu unik karena dia berada di antara 2 sabuk gunung api, yaitu sabuk Alpida dan cincin api Pasifik ya di situ. Nah, apa yang menutup tadi, closing tadi, itu kita sebut sebagai Samudra Tethys ya. Ini 65 juta tahun yang lalu, awal tersier, ya ini adalah Laut Tethysnya ya, Tethys. Pantalasa ini adalah proto-Pasifik ya, jadi cikal bakalnya Pasifik. Ini dalam juta tahun simulasinya ya, jadi kita kembali ke zaman Jurassic ya di sini, dan kita lihat bagaimana ini akan menutup ya dengan pecahnya benua-benua selatan atau Gondwana ini, dia pecah menjadi Australia, India, Antartika, Amerika Selatan, dan Afrika ya di sini. Perhatikan, Afrika, Amerika Selatan didorong menjauh gitu ya dari Eropa, sementara ya Australia dan India itu akan mendekat ke utara ya, akan menutup Samudra Tethys tadi. Ya, dengan tertutupnya Samudra Tethys tadi gitu ya, maka subduksi di sini dan kolisi benturan antar benua di sini akan membentuk sabuk orogenik ya, sabuk gunung, baik gunung api maupun gunung tumbukan ya di situ, yang disebut sebagai sabuk Alpida ya di situ, yang kita kenal sebagai sabuk Mediterania, Himalaya, dan ke Indonesia ya di sini. Nah, itu akibat tertutupnya Laut Tethys gitu ya, siklus Wilson tadi ya. Nah,
Kalau kita lihat di sini ya, bagaimana cincin api Indonesia itu transisi antara Alpida ke Pasifik ya, ke Ring of Fire di sini, maka dia unik ya di sini. Jadi perhatikan gunung api kita itu hampir 100 aktif semua ya, harus dipantau ya, dari Sumatera sampai ke Halmahera di sini. Ya. Nah, dari proses pembentukan tektoniknya ya, kontrol tektoniknya, kemudian di mana keraknya berada, maka gunung-gunung api ini nanti akan kita bagi jadi 3 kelompok. Ya, mari kita lihat tektonik Indonesia terlebih dahulu. Ya, tektonik Indonesia tadi sudah ditampilkan juga oleh Prof. Jos. Ya, jadi dia merupakan interaksi dari Australia yang mendorong bergerak ke utara, ya, di mana dia berbenturan dengan Indonesia barat bagian timurnya di sini di daerah Sulawesi. Ya, kemudian di selatan Samudra Hindia terus masuk ke bawah, sementara di utara ya di sini lempeng Pasifik, lempeng Filipina itu kemudian berinteraksi dengan Halmahera dan Sulawesi Utara di sini ya. Kemudian di utara Papua ada lempeng Pasifik ya. Jadi kompleks ya. Nah, kompleksitas itu terlihat dari gempa bumi ya di sini. Jadi gempa buminya ini saya ambilkan dari bentuk yang lebih tidak mengerikan karena ada peta-peta yang semuanya merah gitu ya, pulau Indonesia hilang semua, tinggal Kalimantan gitu ya. Nah, Kalimantan seperti yang disampaikan Prof. Jos ya, juga ada aktivitas tektonik tapi dikategorikan lemah ya, tidak seintens ya di bagian tepi di mana interaksi lempeng di selatan, di timur ya itu aktif ya di situ. Nah, otomatis kalau kita punya gempa bumi dan kalau itu terjadi di laut, maka potensi tsunami ya, ini catatan tsunami ya, itu juga besar ya di sini. Nah, ini adalah gempa terbesar yang pernah dirasakan Indonesia dan terekam alat 2004, 26 Desember atau 1 hari setelah hari Natal. Maka kalau di literatur barat ini disebut sebagai gempa bumi Boxing Day. Boxing itu bukan tinju ya, walaupun katanya sama. Boxing itu artinya orang buka kado gitu ya. Jadi setelah Natal orang tukar-menukar kado. Nah, pada 26 Desember ya di belahan bumi utara orang sedang membuka kado. Nah, di Indonesia kado kita berbeda ya, kado yang getir sekali di mana 131.000 orang tewas dan masih banyak yang hilang ya, di sini dinyatakan hilang. Akibat apa? Ini disebut sebagai aktivitas megatrust, yaitu lempeng yang subduksi ya, kemudian melepas gempanya. Bisa kita perhatikan ya bagaimana getaran tadi bergerak ke utara ya, jadi tidak tunggal ya. Dia juga memicu longsoran dasar laut yang kemudian itu selanjutnya akan menggerakkan gelombang laut ya atau gelombang tsunami merambat bukan di Pasifik tetapi di Samudra Hindia ya di sini. Jadi tantangan kita. Nah, ini saya percepat ya di sini. Jadi bukan hanya di di Pasifik saja ya ancaman Indonesia terhadap tsunami, kita juga punya Samudra Hindia yang harus kita amati ya di sini. Nah, kemudian tektonik Indonesia ini unik ya. Tektonik itu membuat terbentuknya pegunungan, mengangkat pegunungan dengan cepat ya. Tapi di sisi lain apa? Dia kemudian juga membentuk cekungan-cekungan laut di mana sebagian cekungan laut itu menurun dengan cepat. Nah, ini kemudian berakibat pada munculnya satu tantangan sekunder ya, yaitu potensi gerakan massa. Kalau kita lihat yang merah-merah ini itu identik dengan lajur pegunungan ya di sini, yaitu pegunungan dari Sumatera, Jawa, kemudian ke Sunda Kecil, di Sulawesi juga ya, dan Papua juga. Artinya apa? Daerah kita ini daerah yang aktif orogenik, pembentukan pegunungan karena konvergensi benturan lempeng tadi. Mereka akan membentuk topografi yang tinggi, di sisi lain lautnya juga didalamkan oleh proses tersebut ya. Maka secara gravitasi lereng yang terjal ini memungkinkan banyaknya peristiwa tanah longsor atau gerakan massa ya. Ini juga challenge kita ya. Bukan diakibatkan oleh tektonik, tapi tektoniklah yang menyediakan framework gitu ya, supaya potensi bencana ini muncul gitu ya. Nah ya, mari kita lihat ada 3 lajur ya pegunungan di Indonesia ya, sebagai transisi dari Alpida ke Pasifik, yaitu lajur Sunda ya, di sini dari Sumatera sampai ke Sumbawa ya. Karakternya seperti ini, subduksi ya di bawah Sumatera dan subduksi di bawah Jawa. Kalau di
di Jawa lebih menunjam, sementara kalau yang di Sumatera lebih landai ya. Nah, ini adalah peristiwa Krakatau, longsoran Krakatau 2018 ya. Jadi dia menghasilkan tsunami seperti ini. Jadi di Indonesia tsunami itu nggak cuma gempa ya, gunung pun juga bisa menghasilkan gempa, atau tanah longsor di dasar laut ya akibat terpicu gempa juga bisa menghasilkan tsunami. Yang kedua, lajur banda. Nah, lajur banda ini ya beda lagi. Kalau yang di lajur Sunda tadi akibat masuknya ya Samudra Hindia, lempeng Samudra Hindia di bawah Indonesia. Nah, kalau banda ini masuknya kerak Samudra Porotobanda atau Banda Imbayment di bawah laut Banda yang ada saat ini ya di sini. Jadi ini sangat sangat tua sekali, dia berat, dia masuk ke bawah sampai di 700 ya, dia berhenti rest on di sini ya, dan dia bentuknya memang sudah seperti bentuk sendok ya. Kemudian dia karena berat terputus di bagian utara di Buru dan Maluku ya di sini. Dan di sini ada pulau Gunung Api Banda ya sebagai nama dari lautnya, Laut Banda di sini. Nah, yang terakhir di sini lajur Gunung Api Halmahera. Berbeda dengan lajur gunung api Sunda maupun lajur gunung api Banda, lajur Halmahera ini ada dua ya. Ada yang di sisi barat ya, di lengan utara Sulawesi sampai ke Filipina, dan ada yang di lengan barat Halmahera. Kenapa bisa terjadi dua? Itu karena masuknya ya kerak laut Maluku ya ke bawah di sini, dan dia menunjam ke barat sehingga ada gunung api di lengan utara Sulawesi, dan dia juga menunjam ke timur sehingga ada gunung api di Halmahera ya. Jadi itu menjelaskan kenapa lajur gunung api di Halmahera ini unik, ada dua ya di sini. Jadi ini Gunung Gamalama, ikon daerah tersebut ya, ini digambar oleh zaman kolonial terlebih dahulu. Mari kita simpulkan apa yang bisa kita simpulkan. Cincin api Indonesia itu unik ya di situ. Kenapa? Karena dia peralihan dari sabuk alpida ke cincin api Pasifik Ring of Fire ya. Kemudian kita bisa bedakan ya berdasarkan karakter tektoniknya menjadi 3 lajur, lajur Sunda, Banda, dan Laut Halmahera. Nah, potensi bencananya otomatis harus kita pertimbangkan gempa, gunung berapi, tsunami, dan gerakan massa. Ya, ini menjadi satu tantangan bagi kita. Ya, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih ya, dan materi presentasi bisa diunduh pada tautan ini. Tadi juga sudah saya tulis di chat room ya. Demikian saya kembalikan ke moderator Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Salahuddin. Sangat menarik, ini semakin jelas kita tentang Ring of Fire dan tektonik. Nah, ini